Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa dinasti Abbasiyah, telah terjadi disintegrasi yang sifatnya sangat krusial. Perpecahan terjadi, terutama setelah khalifah-khalifah yang berkuasa menjadi boneka dalam tangan para pengawalnya. Sehingga, daerah yang jauh letaknya dari pusat pemerintahan, banyak yang melepaskan diri dari kekuasaan khalifah di pusat dan mendirikan dinasti-dinasti kecil. Dinasti-dinasti itu antara lain adalah dinasti Fatimiyah yang memproklamirkan dirinya menjadi khalifah di Mesir, Iqsidiyah di Syria, Hamdan di Aleppo, dinasti Saljuk, dan Bani Buaihih. Meskipun khalifah di pusat pemerintahan tidak berdaya mencegah terjadinya disintegrasi, akan tetapi dinasti-dinasti itu tidak ada yang berusaha untuk merebut jabatan khalifah dari tangan Bani Abbas. Yang ada hanyalah usaha untuk merebut kekuasaannya dengan membiarkan jabatan khalifah tetap dipegang Bani Abbas. Ketika di Baghdad terjadi penindasan yang dilakukan oleh dinasti Buaihih terhadap khalifah Bani Abbasiyah, dinasti Buaihih mengundang dinasti Fatimiyah untuk menguasai Baghdad. Hal ini membuat khalifah khawatir dan akhirnya meminta bantuan kepada Jubril Beg, sang penguasa Bani Saljuk yang berkuasa di Jibail. Pada tanggal 18 Desember 1055, pertempuran terjadi antara pasukan dinasti Saljuk yang dipimpin Jubril Beg dengan pasukan dinasti Buaihih, ditandai dengan kekalahan dinasti Buaihih. Khalifah Abbas Al-Qaim dibebaskan dari penjara, sedangkan pemimpin dinasti Buaihih dipenjara. Kekuasaan dinasti Buaihih berakhir, dan selanjutnya Khalifah dinasti Bani Abbasiyah bekerja sama dengan Saljuk mulai tahun 1055 Masehi. Dinasti Saljuk adalah dinasti yang berasal dari beberapa kabilah kecil dan juga suku Guj di wilayah Turkistan. Orang Saljuk adalah orang Turki nomad dari Turkmenistan. Mereka berkerabat dengan orang Uighur. Nama Saljuk diambil dari nama seorang pemimpin kabilah Turki Guj yang mendiami wilayah Imperium Uighur bernama Seljuk bin Tukak, yang diangkat menjadi panglima pada masa Imperium Uighur dan menempati bagian ibu kota Kashgar, yaitu Lembah Tarim. Seljuk bin Tukak berasal dari kabilah kecil keturunan Turki, yaitu kabilah Konok. Kabilah ini kemudian bersama 20 kabilah kecil lainnya bersatu membentuk rumpun Guj. Pada awalnya, gabungan kabilah ini tidak memiliki nama, sehingga muncullah nama tokoh Seljuk, yaitu Putra Tukak, yang mempersatukan mereka dan memberi nama suku tersebut Seljuk. Dinasti Seljuk inilah kekaisaran Islam pertama Turki yang memerintah dunia Islam. Kekuasaan yang digenggamnya begitu luas, meliputi Asia Tengah dan Timur Tengah, terbentang dari Anatolia hingga ke Punjab di belahan Selat Asia. Secara militer, kehebatan Bani Seljuk dibuktikannya dengan memberikan pukulan-pukulan hebat atas pasukan Bizantium dalam Perang Majinkat. Peristiwa yang sangat berarti bagi Bani Saljuk, sebab bukan hanya semakin terbukanya Asia kecil untuk migrasi suku-suku Turki, juga merupakan kemenangan awal penting bagi tentara kekhalifahan dalam melawan pasukan reguler kaisar. Peristiwa Majinkat menanamkan benih kebencian kaum Nasrani terhadap umat Islam, yang kemudian mencetuskan perang salib. Kebencian tersebut bertambah besar ketika dinasti Seljuk berhasil merebut Baitul Maqdis di tahun 471 Hijriah. Dinasti Seljuk merupakan sebuah dinasti yang selalu mendukung dan membantu serta mengembalikan kewibawaan Khalifah Abbasiyah, sehingga Khalifah dapat menikmati kehebatan dan keagungan pernah dinikmati selama ini.
Hal tersebut karena di samping dinasti Saljuk mempunyai paham yang sama dengan Khalifah Abbasiyah, yaitu aliran Sunni, mereka juga selalu bekerja sama dan saling menghormati di antara mereka. Banyak kemajuan yang dapat dicapai pada saat dinasti Saljuk berkuasa, di antaranya pada ilmu pengetahuan dan pendidikan. Namun, kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, imperium yang telah dibangun dengan besar mulai mengalami kemunduran. Terdapat dua faktor yang membuat dinasti Seljuk mengalami kemundurannya, yaitu faktor eksternal dan internalnya. Di antara yang termasuk dalam faktor internal adalah mulainya muncul konflik dalam tumbuh pemerintahan dinasti Seljuk, yang kemudian mengakibatkan kelemahan dalam tubuh dinasti Seljuk. Kemunduran tersebut, mau tidak mau, menuju pada kemunduran dalam aspek politik maupun pertahanan. Dinasti Seljuk yang terpecah menjadi beberapa negara mengakibatkan sejumlah persaingan yang muncul di kalangan bangsawan dalam rangka memperebutkan tahta kuasaan. Dalam keadaan dinasti Seljuk yang sedang melemah kekuasaan politiknya, kemunduran, terganggu keamanan dan ketertibannya, serta diliputi oleh perang saudara, tentara Mongol pun datang menyerbu ke Asia Barat. Seketika, dinasti Seljuk pun bertempur untuk melawan para tentara Mongol. Namun, usaha Seljuk ternyata berbuah percuma. Mereka mengalami kekalahan pada tahun 1243 Masehi, dan akhirnya Mongol berhasil merebut Iran dan Anatolia, yang selanjutnya membumi hanguskan kekhalifahan Abbasiyah. Kesultanan Seljuk meninggalkan beberapa prestasi yang sangat baik. Di antaranya, mereka memiliki peran untuk menunjang kehancuran Khalifah Abbasiyah selama sekitar 2 abad, di mana sebelum kedatangan mereka, pemerintah Abbasiyah hampir saja runtuh akibat perilaku jahat orang-orang Buaihi, penganut ajaran Syiah Rafidah. Kesultanan Seljuk telah mampu mencegah rencana penyatuan wilayah Timur Arab oleh pemerintahan Fatimiyah di Mesir untuk berada di bawah satu payung pemerintahan mereka yang Syiah. Usaha keras Sultan Seljuk merupakan bibit yang ditanam untuk menyatukan wilayah Islam, yang kemudian terrealisir pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi yang berada di bawah pemerintahan Bani Abbas yang Sunni. Seljuk mampu menghadang gerakan Salibisme yang dipimpin Imperium Bizantium, sebagaimana mereka yang telah berusaha untuk menghadang gelombang serbuan Mongolia. Kesultanan Seljuk juga merupakan pionir membangkitkan gairah pendidikan di wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaannya, seperti kota Baghdad, Merv, Isfahan, Nishapur, Mosul, Damaskus, Kairo, dan Aleppo. Mereka juga mampu menebarkan rasa aman di wilayah itu. Dinasti Seljuk sebagai kerajaan yang mampu menghidupkan kembali kekhalifahan Islam yang ketika itu nyaris tenggelam. Bani Seljuk merupakan kepanjangan dari kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad.